Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa wala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil kiram, para alim ulama, sesepuh, tokoh masyarakat, pengurus masjid dan jamaah Masjid Al-Muhajirin yang insya Allah kiranya kita berharap Allah berpihak kepada kita dengan menaungi rahmat dan maghfirahnya. Puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala merupakan kalimat yang paling tertinggi dan terindah yang rasanya patut kita mengucap kehadirat Allah karena nikmatnya yang melimpah. Terutama akhirnya Allah memperkenankan kita untuk memasuki bulan suci Ramadan di hari yang ke-20. Berharap Allah Subhanahu wa taala kiranya menjadikan sholat tarawih kita yang ke-20 dan puasa besok yang ke-20 adalah sebagai bentuk rasa syukur karena Allah telah menciptakan kita sebagai manusia dan memberikan anugerah nikmatnya, dan Allah ridho serta menambahkan lagi nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan dengan salam pun pada saat kita membacanya untuk Nabi rasanya tidak pernah berubah kita menginginkannya. Salawat-salawat tersebut kiranya dijadikan oleh Allah menjadi bentuk kecintaan kita kepada Nabi, dan insya Allah kendaraan pula yang akan mempertemukan kita dengan beliau dan meraih syafaat yang pernah dijanjikannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, para bapak ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Ramadan sudah menginjak ke-20, masuk ke-21 atau mulai saat ini, saya yakin rata-rata para ustadzkah itu mulai mendengung-dengungkan tentang salah satu malam yang terbaik melebihi 1000 bulan, yang kita menyebutnya dalam istilah Quran Lailatul Qadar. Rasanya hafal ayat yang saya akan baca ini, di telinga kita sudah menjadi ayat yang familiar, bahkan di sementara masjid dan musola sejak hari yang ke-15 sudah mengulang surat ini dibaca sampai dengan 20 kali, sampai dengan 20 rakaat yang mereka baca. Yang dibaca itu adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Rasanya kalimat ini tidak asing, bahkan kita hafal. Tiap tahun ayat ini akan didengungkan, bahwa ketika 10 malam terakhir inilah mulai kita dalam tanda petik berburu satu malam yang dalam istilah Al-Quran lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaimana nilai kebaikannya? Tidak ada manusia yang sanggup untuk menjangkau dan mengilustrasikan nilai kebaikan itu. Nggak ada satupun. Kenapa tidak ada satupun? Karena ulama menyimpulkannya, kalau Al-Quran memulai sebuah pertanyaan dengan wama adroka, maka kata wama adroka itu tidak akan pernah mungkin bisa dijangkau nalar atau ilmunya manusia. Semua wama adroka itu. Contoh, ketika Allah bicara tentang kiamat, al-qari'ah mal-qari'ah wama adroka mal-qari'ah. Kiamat, tahukah kamu tentang kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, tahu tidak kamu tentang kiamat itu? Mana ada kita ini pernah tahu kiamat dan merasakan kiamat, bahkan terjadinya kiamat sulit untuk dijangkau oleh nalar dan kemampuan manusia. Sampai pertanyaannya wa ma adraka. Sehingga kalau Anda kata wa ma adraka dan wa ma adraka diulang dalam Al-Qur'an, itu tandanya persoalan ini tidak mungkin terjangkau oleh nalar.
Tapi Allah menginginkan kita tahu. Sehingga akhirnya dibuatlah sebuah ilustrasi yang mudah dipahami oleh manusia. Makanya Quran itu sebuah kitab yang ingin berkomunikasi dengan manusia, bahasanya juga pakai bahasa dan pengetahuan manusia. Supaya lebih konkret, supaya manusia paham. Meskipun tidak seperti itu tapi mendekati, maka digambarkan oleh Al-Quran. Digambarkannya begini. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Yang namanya Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa Quran menyebut kata lebih baik daripada 1000 bulan? Karena kata 1000 itu adalah sebuah bilangan yang pada tahun 600-an merupakan bilangan maksimum yang dikenal oleh manusia. 1000. Pada masa tersebut tidak dikenal sejuta. Pada waktu itu tidak dikenal kata triliun. Yang paling tinggi 1000. Makanya Quran menyebutkan walatajidannahum akhrasun nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin disebutnya. Kamu akan ketemu tuh dengan orang yang serakah hidup di dunia ini sampai-sampai mereka berharap hidup 1000 tahun. Dibilang 1000 tahun. Padahal kan lebih dari 1000 lebih panjang. Tapi mereka nggak kenal lebih dari 1000. 1000 tahun. Atau Al-Quran menyebut pula dengan kami akan berikan bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat. Dibilang 1000. Karena zaman dulu tidak ada bilangan lebih dari 1000. Sehingga 1000 itu bilangan yang top banget. Maka Quran bilang lebih baik dari 1000 bulan. Bukan berarti 83 tahun sekian bulan. Tapi nggak dijangkau saking banyaknya itu. 1000. Bahkan kita juga pakai. Kalau ada binatang kakinya banyak. Kita bilang apa? Kaki 1000. Makanya kalau kaki 1000 ini punya sekolahan, paling telat dia sekolah pakai sepatu ini 1000 kali gitu. Nah kaki 1000 padahal ada nggak orang yang pernah ngitung kakinya berapa? Kan enggak. Saking banyaknya kita sudah bilang aja ada kaki 1000 bilangnya. 1000 itu udah bilangan top. Padahal lebih dari 1000 ada. Cuman mereka nggak kenal. Bahkan bapak-bapak yang sini sepuh dulu kalau dibilang 1000 tuh banyak. Tapi lama-lama nilai 1000 jadi kecil. Maka berubah 1000 menjadi 5000, 5000 turun menjadi 10.000, 10.000 turun menjadi 100.000. Dulu angka tahun 70-an 100.000 tuh banyak, tapi 100.000 sekarang kecil. Orang tahun 70-an digaji 100.000, besar itu. Sekarang 100.000 orang bilang cukup apa uang 100.000 itu. Nah kalau gitu 1000 itu bukan berarti 83 tahun, itu bilangan top pada masa itu udah banyak. Kalau zaman sekarang Quran turun, kayaknya bukan 1000 bulan ya kayaknya, triliun. Kalau dulu orang korupsi ratusan juta, gede. Sekarang orang korupsi ratusan juta, kecil. Kenapa? Karena ada yang udah korupsi 2,7 triliun. Ya, kecil itu. Maka kalau gitu Allah ingin menginginkan manusia kenal itu luar biasa bagusnya. 1000 bulan dia bilang. Terus kemudian ditambah lagi supaya lebih kuat lagi penjabarannya dan bisa dipahami oleh manusia sesuatu yang luar biasa. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tambah lagi. Supaya orang senang turun malaikat. Zaman dulu kalau ada ucapan turun malaikat, orang senang kumpul kalau ada turun malaikat itu. Kata Nabi kalau ada orang hatam Quran, baca dia Quran, kemudian sampai hatam, dia baca 2 hatam Qurannya, maka saat itulah ribuan malaikat turun ingin mengaminkan orang itu. Maka kalau di kalangan pesantren-pesantren kalau sudah ada santri hatam Quran itu dirayakan itu. Orang datang cuma sekedar pengen dengerin doa santri, kemudian dia berdoa, kita ngaminin semua. Karena kita yakin ada ribuan malaikat turun pada saat dia membaca doa hatam Quran ini. Senang orang kumpul, maka diukamkanlah ada kenikmatan dan kebaikan luar biasa. 1, 1000 bulan. 2, turun malaikat. Dan yang lebih hebatnya lagi dampak dari Lailatul Qadar ini apa? Salamun niya hatta matla'il fajr. Ada kedamaian sampai terbit fajar. Sebagian kitab-kitab yang saya koleksi saya baca, ada ulama yang memahaminya Lailatul Qadar itu dari mulai malam sampai terbit fajar. Maka ditunggu habis isya sampai dengan subuh. Tapi ada tafsir yang saya senang, nggak menyalahkan tafsir itu. Saya senang tafsir itu. Bahwa kata salamun hiya hatta matla'il fajr itu kan bahasa kiasan katanya.
Salam itu damai. Hatta matlail fajar sampai terbit fajar. Fajar itu kan sebuah istilah dari sesuatu yang gelap berubah menjadi terang. Namanya fajar itu. Dari gelap menjadi terang. Kita sebut fajar. Maka kalau gitu salamun ada kedamaian. Iya kedamaian itu hatta matlail fajar. Sampai dengan menerbitkan sesuatu yang gelap berubah menjadi terang. Kalau gitu dampak dari Lailatul Qadar ini akan melahirkan orang-orang yang punya rasa kedamaian dalam hati. Kemudian terbitlah dari gelap, sisi gelap kehidupan orang ini berubah menjadi terang benderangnya dia. Dari bodoh jadi pinter, dari males jadi rajin, dari tidak ke masjid jadi ke masjid. Jadi menunggu Lailatul Qadar bukan sekedar tradisi diem di masjid, datang ke masjid. Itu bagus. Tapi bukan sekedar itu. Sebab Lailatul Qadar itu kan tidak turun ke masjid, dia turun ke bumi. Bukan turun ke masjid. Sebab kalau turun ke masjid hanya orang-orang yang di masjid yang dapat Lailatul Qadar itu. Sementara yang di luar sana, apakah mereka tidak berhak dapat Lailatul Qadar? Tidak sedikit orang yang kepengen ke masjid tapi tidak sanggup ke masjid. Bagaimana mereka itu? Orang-orang tua kita yang sudah sepuh susah ke masjidnya. Bahkan ada di antara komplek yang pengen ke masjid baru pengen keluar digonggong anjing. Karena banyak anjing. Susah dia ke masjidnya. Apa dia tidak bisa dapat Lailatul Qadar? Kalau Lailatul Qadar hanya di dalam masjid, kasihan mereka yang sakit. Padahal sejak awal dia menginginkan mendapatkan Lailatul Qadar yang berubah sisi gelap menjadi terangnya dia itu. Kita cuma sekedar diam di masjid, sudah malam semalam agak tenang kayaknya Lailatul Qadar, tapi perubahan nggak ada kan percuma. Orang memburu Lailatul Qadar cuma sekedar malam ganjil, 21 datang, 22 ngilang. Ya, 24 nongol, 23 nongol lagi dia, 24 hilang lagi, 25 ada lagi itikaf, 26 ngilang, 27 nggak ada. Begitu selesai Ramadannya, setahun kemudian dia ngilang gak ke masjid ini. Apa kayak begitu orang yang hanya sekedar memburu Lailatul Qadar cuman begitu kegiatannya? Kan enggak. Bahkan rasanya dipilihnya kenapa 10 malam yang terakhir ini berlaku bagi orang-orang yang tangguh sebenarnya sih. Makanya sekarang Bapak Ibu lihat masjid kita ini, saya yakin awal Ramadan penuh bener. Susah masuk dari pintu situ juga. Tapi sekarang mulai sedikit. Paling-paling yang ke masjid dia lagi. Orang yang punya ketangguhan dalam ke masjid paling dia. Di tempat saya paling-paling Pak Jasep. Paling-paling ke masjid Pak Ishak. Gitu. Cuman dia aja tuh. Bukankah ini yang seharusnya mendapatkan Lailatul Qadar karena keistiqomahan ke masjid, bukan sekedar berburu malam ganjil, genap hilang, ganjil datang, genap hilang. Bagaimana mereka yang tidak sanggup ke masjid? Sehingga akhirnya Lailatul Qadar berhak didapatkan oleh orang siapapun dia di rumah sekalipun. Walaupun tempat menunggu di masjid dengan itikaf bagus itu. Tapi bukan berarti dia turun ke masjid ini, dia turun ke bumi. Sehingga kalau ada orang yang siap dengan lahir dan batinnya, ada perubahan dia. Sehingga akhirnya yang tenang hatinya berubah. Dengan istilah Quran, salamun hiya hatta matla'il fajar. Dia damai sampai akhirnya berubahlah. Dari sisi gelapnya dia berubah menjadi terangnya dia. Dari bodoh menjadi pintar, dari malas jadi rajin, dari nggak ke masjid jadi ke masjid dia itu. Ya, dari nggak sedekah jadi rutin sedekah, dari nggak ngaji jadi ngaji. Bukankah itu sebuah perubahan yang luar biasa besar? Bukankah itu yang diinginkan oleh R.A. Kartini yang kemudian suratnya ditumpuk, kemudian dijadikan buku, habis gelap terbitlah terang. Sehingga mudah-mudahan upaya kita menanti Lailatul Qadar sampai dengan 10 malam terakhir, mudah-mudahan kita termasuk tim tangguh. Tim tangguh dalam pengertian orang yang memang Lailatul Qadar ada atau tidak ada, tetap saja ke masjid. Tapi kemudian berubah kebaikan-kebaikan menjadi lebih meningkat lagi, dan orang itulah yang mendapatkan kedamaian lahir dan batin, sehingga akhirnya hidupnya jauh lebih baik, lebih bermartabat. Mudah-mudahan Lailatul Qadar tidak hanya sekedar tradisi nunggu malam di masjid, nunggu malam di masjid menanti Lailatul Qadar sambil tidak tidur, bergadang mata melotot. Sampai suatu masa ketika saya duduk itikaf, kemudian ada tetangga di sebelah, saking capeknya dia tidur. Karena harus malam. Akhirnya begitu dia bangun, saya bilang, Pak, pakai tidur lagi. Kenapa? Barusan Lailatul Qadar lewat, saya bilang gitu.
Ya, apa mesti ditunggu model kayak begini tanpa ada perubahan sama sekali? Kalau gitu, yang dapat Lailatul Qadar adalah orang yang punya ketenangan batin, yang dengan ketenangan batin itulah dia akhirnya berubah dari sisi gelapnya menjadi terang benderangnya, sebagaimana istilah Quran, hatta matla'il fajr. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Tidak hanya sekedar berburu secara ritual menunggu Lailatul Qadar, tapi dampaknya adalah apakah saya dapat Lailatul Qadar tahun ini? Silahkan cek masing-masing apakah ada peningkatan kualitas setelah Ramadan usai, apakah mesti tetap kita isi atau tidak. Maka yang tetap mengisinya dia yang mendapatkan ketenangan lahir batin sehingga masih tetap menjadi tempat yang menjadikan dia tenang lahir batin dan tergantung kepada masjid ini. Ini yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.